Dari 40 mahasiswa ini, masa nggak ada yang tahu sih? Kita akan membahas materi apa? Coba. Coba Belum bisa bahasa. Apa? Iya betul. Aturan di rumah. Maksudnya itu aku patuh pada aturan. Mau Bapak tunjuk yang memimpin doa atau ketua kelas saja? Bapak saja. Duduk, silakan duduk. Duduk siap teman-teman. Iya. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Untuk penumbuhan sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia kita tercinta, mari kita nyanyikan Garuda Pancasila. Kepada semua siswa dipersilakan berdiri bertempat. Ya. Gajah Pancasila, aku pendukungmu. Radio proklamasi, sedia bergerak untukmu. Pancasila bersama negara, rakyat hati kamu bersentosa. Berikan satu. Ayo maju. Kita akan membahas materi apa hari ini? Di rumah. Nah, sebelumnya Pak Koda, kalian itu pasti pernah kan kayak di sekolah gitu, kalian dilarang membuang sampah di kelas, dilarang berbicara di kelas, terus di rumah kalian diharuskan bangun pagi, gosok gigi. Sebelumnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang Bapak ajarkan kepada kalian. Yang pertama itu peserta didik, maksudnya itu kalian itu diharapkan mampu mengenal aturan-aturan yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, peserta didik yaitu kalian mampu menceritakan contoh sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Dan yang ketiga, peserta didik, maksudnya itu kalian mampu menunjukkan pada silakan kalian cermati dulu video di sini karena di sini itu ada soal yang sangat membagongkan kita. Yuk, taati aturan di rumah. Sesuaikan kegiatan di rumah ketika pagi hari. Tadi bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, dia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, tadi bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, tadi mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa. Oke, balik lagi ke materi. Coba, sebenarnya apa sih itu aturan? Apa sih itu aturan? Aturan adalah suatu hal yang harus dilakukan agar kita semua, saya dan kalian-kalian ini merasa aman dan tertib dalam melakukan sesuatu ini. Nah, aturan itu sendiri itu ada di mana-mana, di mana saja, apa saja, siapa saja, dan apa saja. Oke. Aturan itu sendiri itu ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis nih. Coba kalian tahu nggak aturan tertulis itu apa? Dilarang membuang sampah. Enggak, pengertiannya dulu. Pengertiannya dulu. Tertulis itu berarti tulis saja. Pakai pulpen biasanya. Ya. Jadi aturan tertulis itu aturan yang ditulis, ya gitu. Ya gitu, kalian pahamnya. Dan aturan yang tidak tertulis itu aturan yang tidak ditulis. Ya. Guys, Bapak manut. Oke. Itu benar. Jadi selanjutnya pengertian rumah. Coba, apa itu rumah? Rumah itu tempat tinggal. Tempat tinggal apa lagi? Tempat berlindung. Berlindung dari siapa? Dari hujan. Tipu muslihat. Rumah itu adalah tempat tinggal seseorang untuk istirahat dan bersinggah. Nah, jadi di rumah itu kita kan ibaratnya seperti istana ya. Ya kan? Ada Piramida. Ya di sana. istana aja lah. Ya, istana. Kalau kita sedang di rumah, kalau kita sedang di rumah, pasti kita pengennya itu kayak nyaman,
tertib gitu kan. Mager, Pak. Hah? Mager. Iya, karena saking nyamannya mager kan. Ya. Nah, Bapak juga kan? iya sih. Enggak pernah mager soalnya ada istri bapak. Nah, kenapa aturan itu penting ada di rumah? Karena aturan diperlukan itu agar dapat mengakomodasi kebutuhan penghuninya. Misalkan gini, kan ada yang bilang nyuci itu tidak harus pekerjaan wanita, betul nggak? Kemudian ada sebuah contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, baca bareng-bareng, ada apa? Kamu baru belajar Indonesia itu? Loh, kan perasaan. Loh, kemarin kan habis pelajaran bahasa Indonesia itu permainan kata itu, suku kata, Baru kecil. ibu DID itu panjang sekali, Pak. Aduh. Tambah aja baca ya, Pak. Baca, oke, Bapak ceritain. Oke. Yang keras, Pak. Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Kedua, merapikan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, makan dengan tertib dan menghabiskan makanan. 4, membantu orang tua di rumah. 5, tidak bermain gadget berlebihan. 6, tidak membuang sampah sembarangan. 7, mengucapkan salam saat masuk dan keluar rumah. Yang pertama tadi ada apa? Bangun tidur tepat waktu. Coba di sini siapa yang kalau bangun tidur itu suka molor? Bahkan sampai basah. Kemudian yang contoh kedua, merapikan tempat tidur sendiri. Nah, ayo, siapa di sini yang masih tempat tidurnya itu dirapikan oleh orang tuanya? Aku membantu. Kita itu dari kecil itu harus berusaha merapikan sendiri. Karena apa? Karena itu bisa melatih kewajiban melatih sifat kita gitu. Bapak kan dirapiin istri. Bapak kan punya istri. Bapak kan nikah muda. Yang ketiga, makan dengan tertib dan menghabiskan makanan. Nah, nih, waktu bapak kuliah ya, kalau nggak salah itu diajar oleh Bapak Gali kalau nggak salah. Itu tentang di UNES kebetulan jurusannya itu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, Bapak Gali itu berkata bahwa kita itu jangan membuang-buang makanan itu harus dihabiskan. Kenapa sih harus dihabiskan? Ayamnya mati, jadi kenapa harus dihabiskan? Karena supaya negara kita itu tidak menambah sampah gitu loh. Sampah makanan, limbah makanan, ya betul nih. Keempat, itu membantu orang tua di rumah. Aku perlu dijelasin ya. Udah tahu kan kita semua? Lanjut. Tidak bermain gadget berlebihan. Gadget itu apa? Gadget itu handphone. Ini biasanya itu banyak yang suka main iPad ini. Main iPad. Roblox itu kayaknya bukan yang di sini. Oke. Yang keenam itu tidak membuang sampah sembarangan. Bakal jelasin ya, udah paham ya? Yang ketujuh itu mengucapkan salam saat masuk dan keluar rumah. Kalau yang Islam itu kalau masuk rumah mengucapkan apa? Shalom. Shalom itu apa? Rindu. Rindu udah semuanya ada di sini. Ateis. Udah, next saja ya. Baik yang menanggapi. Selanjutnya itu ada nih sikap. Oh ya, sebelum itu, nih, Bapak ini punya perumpamaan nih, punya gambaran. Perhatikan kalimat apa ya? Aldi harus menjaga Hermina. Kita dulu. Itu termasuk sebuah aturan bukan ini? Termasuk aturan bukan? Aturan.
itu bisa menjadi kewajiban kita. Nih, contoh. Kenapa Bapak menggunakan gambar ini nih? Ranting seperti kayak tanaman perambat itu. Kenapa coba? Biar Bapak bisa manja. Salah. Bapak tidak. Iya, salah. Ya memang Bapak nggak kreatif. Bapak lagi stres makanya sekali seperti itu. Biar ininya bisa jatuh. Salah. Jadi Bapak menggunakan background seperti ini karena ini seperti aturan. Kan biasanya tanaman perambat itu kan ada tanaman lainnya, kemudian melilit ya, betul nggak? Itu sama aja seperti manusia. Kalau manusia, misalnya ada aturan nih, jangan makan di kelas, itu seperti melilit. Ada lagi, jangan membuang sampah sembarangan, melilit lagi. Seterusnya sampai melilit seperti tanaman menjalar ini. Nah, lanjut saja. Selanjutnya itu ada penonton TV. Ya. Siri. Siapa ini? Siri apa? Namanya ganti Evelyn sih. Siri itu? Ya. Oh, Bapak. Perhatikan dulu. Siti mengerjakan tugas sekolah sebelum menonton TV. Selanjutnya itu ada sikap yang tidak sesuai dengan aturan rumah. Yang pertama itu ada berbicara dengan nada kasar atau membentak seperti yang tadi. Bapak sudah benar atau enggak? Bapak sudah benar. Bapak yang Mas Tito. maksudnya tegas. Maksudnya itu bapak itu tegas supaya kalian itu terbentuk karakter yang itu yang kuat, supaya kita kuat dari dalam maupun luar. Ada selanjutnya sikap yang tidak sesuai dengan aturan di rumah selanjutnya itu tidak mengikuti perintah orang tua. Kalian itu pasti paham lah. Komentar bilang nanti cut dulu itu. Yang ketiga menonton TV atau bermain HP terlalu lama. Tadi itu. kita Romli tidur. Romli. Romli. Kamu kalau nggak berangkat keluar aja. Romli. Iya, kurang Jadi kenapa sih kita harus menaati aturan di rumah? Jadi ada sebuah manfaat dari kita menaati aturan di rumah. Yang pertama itu rumah menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman. Yang kedua, hubungan dengan keluarga menjadi lebih harmonis. Oke? Yang ketiga, belajar disiplin dan tanggung jawab sejak kecil. Yang keempat, terhindar dari kebiasaan buruk. Ada dampak kalau kita tidak menaati aturan di rumah. Apa dampak, Pak? Dampak itu adalah akibat. Pasti tahu akibat apa? Akibat itu terjadi karena kita melakukan satu. Apa dipakai apa? sebuah kisah. Dampak Dampak yang pertama, rumah menjadi berantakan dan tidak rapi. Sering. Siap. Yang kedua, hubungan dengan orang tua dan saudara menjadi tidak harmonis. Nah, kenapa nih? Kenapa? Kalau kita menaati aturan di rumah, hubungan kita dengan orang tua dan saudara itu bisa tidak harmonis. Kenapa? Ada orangnya, Pak. Hah? Ada orangnya tapi ada perannya. Iya, seperti itu. Kalau dia sangat bagus. Sama aja ya. Kayak pasti kita itu udah melakukan sesuatu. Ya misalnya, tapi adik kita itu cuma main aja, nggak pulang-pulang, minum, Suruh makan. minum sirup tapi nggak kembali lagi sirupnya. Kita kan kesel ya? Sirupnya ngejus gitu nggak, Pak? Sirupnya itu dari botol, marjan, terpercaya. Itu biasanya. Selanjutnya, dampak selanjutnya itu tidak belajar disiplin sejak kecil. Disiplin adalah sikap kalian mematuhi aturan. Jadinya kalian itu ketika besar, jadinya kalian itu ketika besar itu nggak tahu aturan. Kebetulan jalan di mata asisten nanti kalau Bapak harus. Dan betul, beneran ini cerita nyata. Kebetulan yang dampak selanjutnya itu sering dimarahi atau ditegur orang tua. Kalian pasti paham. Yang kelima, kita dihormati oleh anggota keluarganya. Pasti paham. Nah, kemudian ada nih cara kita mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, jelas kita itu harus mengingat aturan apa yang sudah dibuat bersama oleh keluarga. Yang kedua, melakukan aturan yang sudah dibuat itu dengan senang hati dan tanpa disuruh, sukarela, tidak terpaksa. Kita katakan sukarela itu dengan senang hati, tanpa ada paksaan, tekanan atau hambatan itu. HTHD.
Kemudian mengingatkan saudara atau teman kalian jika mereka lupa tidak melakukan aturan. Yang keempat, memberi contoh baik kepada anggota keluarga ataupun adik lah contohnya. Karena sebelum kalian memberitahu keluarga kalian ya, maksudnya anggota keluarga, kalian itu harus melakukan yang terlebih dahulu. Jangan cuma bisa ngomong doang. Kalau di Jawa itu ada namanya jargoni. Apa itu? Pintar aja kalau bisa lakoni. Artinya, iya, tenang baik. Jargon itu kan itu pintar ngasih tahu, pintar mengajari, tapi dia sendiri itu nggak bisa melaksanakannya. Oh. Padahal sekarang itu banyak loh. Contoh, emangnya kalian ya, pasti pernah nih mendengar khutbah gitu ya? Khutbah, ceramah, ya betul. Emangnya mereka yang ceramah itu selalu bisa menaati apa yang mereka omongin? Bisa jadi. Bisa jadi. Rolling apa yang rolling lah? Rolling apa? Belum rolling. Ya Pak, ada aja jangkrik Pak. Nanti ini silakan kalian baca, nanti Bapak akan share ke nomor handphone grup WhatsApp orang tua kalian. Silakan kalian minta orang tua kalian itu melihat, membuka PowerPoint materi yang Bapak kirim di grup orang tua kalian. Siap. Siap. Nah, selanjutnya Siap. selanjutnya Bapak ada game. Kalian tahu apa? Bola. Bola Bapak. Bola. Bolanya Bapak. Nah, jadi ya kan benar ini kan. Bola Bapak dua. Ini. Ya, perhatikan dulu. Jadi permainannya nanti misalkan Yang kuning dan hijau. Bapak akan ini misalnya taruh ke kamera memutar. Nanti Bapak akan memutarkan lagu. Paham sampai sini? Nah, setelah itu nanti di tengah-tengah atau di akhir atau bahkan awalan dulu Bapak akan memberhentikan bola lagu itu. Kemudian ketika lagu itu berhenti dan bola ini di tangan kalian, kalian itu harus menyebutkan 3 aturan di rumah. Nanti bisa mutar. Angkat yang bergerak. Coba. Bapak kasih waktu 5 detik. Kalau kalian tidak bisa menjawab, silakan langsung nyanyi. Sebutkan aturan yang ada di rumah kamu, Romli. Yang pertama dilakukan di pagi hari, coba. Bangun tidur tepat waktu Pak. Betul. Coba satu lagi coba, Dita. Berangkat sekolah saling dulu sama ibu. Salim. Oh, cium tangan. Ya, betul. Betul. Aturan bahwa tugas kelompok itu harus dikerjakan secara kelompok. Di rumah. Siap. Di rumah ya. Ini, Oh, Bapak bagian aja langsung. Kalian silakan berkelompok mewarnai gambar yang sudah Bapak berikan. Nah, di situ kan juga sudah ada contohnya nih di atasnya. Silakan kalian warnai sesuai dengan petunjuk di atas. Ada yang butuh krayon? Saya Pak. Saya. Bapak kemarin udah bilang suka krayon, Pak. Banyak betul, Pak? Iya. PR ya, Pak. PX. Jangan. Bapak kasih. Di bawah samping Pak. Iya, sabar. Bapak aja nih aja. Bapak di kampungnya aja sih, Pak. Langsung tuh. Oh, Pak, bisa, bisa. Pak. Ini, silakan mana itu? Pak, ini mata Pak. Pak, ini mata Pak. Pak, ini mata Pak. Setiap perwakilan kelompok itu 1. Karena tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak ambil 4 orang. Kelompokku udah siap, Pak. Kelompokmu udah siap? Maju, yang siap maju. Udah maju, Dok. Oke. Silakan diwarnai terlebih dahulu. Bapak beri waktu 1 menit untuk mewarnai. Udah.
Oh silakan. Yang udah masuk, yang udah kita lihat. Ada Hermina ya. Bentar. Kalian kan bapak bagi tempat umum ya. Silakan Hermina dibacakan. Enggak, maksudnya disebutkan. Warna, kenapa sih kamu memilih warna itu? Dan apa sih aturan yang warna itu? Kami dari kelompok 1 diberi bermain di siang hari. Jadi kita warnanya rambutnya ada yang hitam sama yang orange. Oke, itu bermain apa ini? Bermain sepak bola di lapangan. Kalau bermain sepak bola itu biasanya aturan apa? Aturan di Pagi hari, siang hari. Siang hari. Iya, Oke. sekolah. Oke, kita kunci jawabannya. Kemudian Mujung, kelompok berapa kamu? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Silakan sebutkan apa aturan yang kamu gambar dan kenapa kamu memberikan warna itu. Kalau untuk ini aturan di sore hari Pak, tentang mengaji. Biasanya sore hari mengaji Pak. Nah, untuk warnanya itu kenapa diwarnai seperti ini? Karena bawahnya ini Pak warnanya. Bawahnya itu. Ya. Kelompok 3. Bukan namanya. Ini kelompok 3 kita mewarnai siswa yang sedang belajar kayak kita. Aku milih warna putih sama merah karena ini seragam SD ya. Terus ini aturan bukan tinggal kan kita sekolah udah. Itu tidak. Kemudian selanjutnya saya buka. Ini dari kelompok 4 mewarnai gambar ini karena sama dengan ini. Coba contohnya. Aturan apa itu? Aturan di bawah hari. Kegiatannya itu ngapain? Tidur. Itu. Coba. Kalian setuju dengan apa yang dipresentasikan teman-teman kalian? Setuju. Kalau teman-temannya udah berani maju nih, berani aktif, dikasih tepuk apa? Coba. Apresiasi. Kalau temannya berani maju dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Mau. Nah, silakan ambil satu-satu. Kasih sih. Satu. Dua lah. Nah, sejauh ini masih ada yang bingung nggak tentang materi aturan ini? Bingung, Pak. Nah, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian lebih jauh lagi, Bapak punya soal ini. PR, Pak. Tidak ada PR. Bapak akan membagikan soal kepada kalian satu persatu, satu demi satu. Ini soal individu ya, silakan dikerjakan sendiri sendiri. Oke, jangan untuk mentas, bukan jatuh. Ya. Ini tuh satu. Katakan dulu. Yang pertama, bisa dilihat ya? Berilah tanda centang pada gambar perilaku pada patuh aturan. Nah, jadi dilihat dulu mana nih gambar yang termasuk contoh mematuhi aturan. Kalau termasuk mematuhi aturan, contoh aturan, silakan dicetak. Dan beri tanda silang pada gambar perilaku yang tidak mematuhi aturan. Kemudian di lembar kedua bisa dibuka. Langkah ya, pertama itu tebalkan tulisan di pada gambar berikut. Yang pertama itu ada soal apa yang dilakukan Panca dan Adit. Nah di situ itu ada tulisan, silakan ditebalkan. Yang kedua, apa yang dilakukan Sila dan keluarga. Yang ketiga, apa yang dilakukan Sakti. Yang keempat, apa yang dilakukan Panca. Sudah? Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 1 menit tanpa lari. Itu tinggal beri ada. Mau dicocokin di sini apa? Cocokin Bapak. Silakan kumpulkan kembali soalnya. Boleh bilangnya tadi? Boleh. Ini terbuat dari apa nih? Besi. Coba bayangin Om Lee, kalau
2 apa ini namanya? Dua kantong, satu besar. Ada yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Ah, Bapak apresiasi. Ayo kamu. Tapi nanti dulu. Bapak mau nanti tunjuk acak. Bapak mau datangin acak. Oke. Yo, yang pertama, Amir. Silakan Amir. Dan masukkan. Bahwa yang kamu begitu memasuki apa? Kenapa memasuki apa? Karena di gambarnya nyabu. Ya, nyabu, betul Amir. Ye. Gak usah ini bukan teman kalian harus sadar. Kamu bener, bener itu harus bener. Jadi gak usah gini. Kalau absen. Apa itu kemarin itu ada? Oke. Itu pertanyaan berat ya, bisa Pak jawab di luar. Coba ada satu hak, ambil satu hak. Oke. Dari kegiatan kalian yang memasukkan ke kantong ini semuanya sudah benar. Jadi Mari pulang. Marilah pulang bersama-sama. Jadi nanti kan nih gimana nih perasaan kalian selama belajar dengan Bapak? Apakah senang? Bahagia? Tawa? Biasa aja. Oh, kurang lagi. Kamu biasa aja. Berarti kamu belum melihat pesona Bapak yang sebenarnya. Coba kita simpulkan bareng-bareng bahwa aturan itu adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Sama aja nih. Dan rumah itu sendiri adalah tempat tinggal seseorang untuk beristirahat. Masih ada pertanyaan enggak? Enggak. Silakan kalian baca dan pahami materi mengenai aturan di sekolah untuk pertemuan selanjutnya. Pesan dari Bapak, slow living and happy holiday semuanya. Sekian pembelajaran dari Bapak, semoga bisa terkenang di hati dan pikiran kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.